Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Semoga bunda-bunda teman-teman semuanya selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya share lagi ya bun tentang kegiatan saya hari ini. Nah, ini setelah maghrib saya sedang menyetrika pakaian sekolah anak-anak. Nah, sambil nemani saya menyetrika, saya mau sering-sering ya bun. Sekali-sekali kita bercerita tentang bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan ini supaya bisa terarah, teratur sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Hidup itu ibarat roda yang berputar ya bunda-bunda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kehidupan yang seperti itu, karena kita tuh tidak tahu ya kehidupan ke depan itu seperti apa. Nah, ini perlu kita ada ilmu atau cara untuk menjalani kehidupan ini supaya kita tidak stres atau tidak bingung dalam menghadapinya, yaitu membiasakan hidup sederhana. Saya membaginya dalam keempat bagian. Nah, yang pertama, mengurangi membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi, hanya membeli barang-barang dan kebutuhan yang diperlukan saja oleh kita untuk menghindari pemborosan. Bukan hanya kebutuhan pokok, tapi juga untuk barang-barang yang lainnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Tanamkan dalam hati kita, kalau kita maksain belanja yang lain, apa nanti akan sampai uang belanja kita sampai akhir bulan. Nah, itu yang paling penting. Kan otomatis kita akan menahan ya keinginan kita untuk membeli barang-barang selain daripada yang kita butuhkan. Karena kalau dipikir-pikir oleh logika sehat kita ya, menambah belanja barang yang berlebihan seperti perabotan atau alat-alat dapur akan menambah kesibukan bagi diri kita sendiri juga, dan itu akan membuat kita capek sendiri dalam mengurusinya. Begitu juga kalau kita membeli barang berupa makanan, akan berdampak negatif buat badan kita karena hidup dengan berlebihan itu juga dilarang ya dalam Islam. Dan juga apabila kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan dengan berbagai macam merek juga akan menimbulkan hal yang tidak baik buat badan kita. Saya pernah dengar cerita daripada seorang ustadz itu menghadiri kajian daripada beliau. Beliau menceritakan bahwa adik beliau itu masih gadis, kemudian terkena kanker payudara. Karena kata dokter sebabnya itu dia sering mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung gula yang berlebihan atau asam yang berlebihan. Jadi dari kejadian-kejadian seperti ini kita harus mengambil iktibar atau pelajaran supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi minuman atau makanan siap saji. Dan juga ada kejadian teman saya tuh sudah 3 orang. Teman saya waktu kuliah dulu dia dioperasi ususnya karena kebanyakan makan mie instan. Begitu juga dengan kawan saya waktu kerja dulu itu ada 2 orang. Dia juga dioperasi ususnya itu dikarenakan kata dokter kebanyakan makan mie instan. Kemudian cara yang kedua yaitu mengatur keuangan dengan teliti. Agar keuangan bulanan kita tidak kebocoran, tentunya kita harus teliti dalam perbelanjaan. Apa saja belanja bulanan kita yang sangat-sangat kita butuhkan. Apa saja belanja mingguan kita yang sangat-sangat kita butuhkan. Begitu juga belanja harian kita. Karena dengan begitu tentunya pengeluaran keuangan kita akan terarah. Insya Allah kita bisa menabung, apakah itu untuk silaturahmi dengan orang tua, kita ingin nabung untuk umroh atau untuk haji, atau untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang ketiga adalah mengutamakan kualitas barang yang kita beli daripada kuantitas barang tersebut.
Biarlah kita memiliki barang yang sedikit, yang penting berkualitas dan fungsional. Misalnya, beli lemari yang muat barang banyak, bukan hanya untuk TV saja, tapi bisa juga untuk barang-barang yang lainnya seperti untuk piala-piala, buku-buku, atau barang-barang yang lainnya. Jadi kita membelinya sesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya yang harganya dapat terjangkau oleh keuangan kita. Kalau memang belum cukup, boleh kita tahan dulu keinginan kita untuk membelinya. Nanti kalau tabungan kita sudah cukup, baru kita beli. Kemudian cara yang keempat adalah belajar mengatur waktu kita dengan baik. Selain mengurangi mengkonsumsi barang-barang atau makanan, mengatur keuangan atau mengutamakan kualitas barang yang dibeli, kita juga harus mengatur waktu kita. Ada untuk bekerja, ada untuk mengurus rumah, mengurus anak dan suami, juga ada waktu untuk memasak, istirahat, ada juga waktu kita untuk beribadah. Karena kita sebagai umat yang beragama, tentu kita juga harus meluangkan waktu untuk beribadah seperti sholat wajib itu tentu ya, tapi sholat sunat lainnya yang muakkad maupun ghairu muakkad. Kemudian zikir pagi petang itu perlu juga kita istiqomahkan, karena itu merupakan benteng ya buat kita untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga baca Al-Quran, apalagi sekarang ada istilah one day one juz, atau tentunya sesuaikan dengan waktu kita ya, tapi harus kita paksakan untuk membaca Al-Quran minimal 10 ayat, atau kita niatkan khatam dalam beberapa waktu. Kemudian menuntut ilmu. Ilmu itu sangat penting ya bunda-bunda. Ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Karena dengan kita memiliki ilmu, tentu sholat kita akan lebih berkualitas, baca Al-Quran kita lebih berkualitas, dan insya Allah nilai pahalanya pun akan lebih sempurna. Insya Allah. Demikian vlog saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.